Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prince Valery Ramadhan Junior dengan NIM A11 2022 142666. Di sini akan menjelaskan terkait tugas treatment test, post-hoc test, sama teori algoritma SMOTE untuk UAS Machine Learning. So, untuk tugasnya kemarin waktu treatment test, di sini mungkin saya eh, baca dulu soalnya. Di sini ada perbedaan signifikan antara tiga metode. Gunakan treatment test untuk menjawab tingkat keyakinannya 95%. Dan di sini ada super vector machine, ada naive Bayes, sama neural network. Terus ini metriknya sama ada 10 dataset. Nah, di sini cara yang pertama itu di ranking dulu, di ranking dari yang paling besar itu satu, terus ini karena 85 ini paling gede dibandingkan dengan Naive Bayes sama neural network, maka dia satu, terus ini posisi kedua, terus neural network tiga. Nah, terus di sini ada kejadian bahwa metriknya sama 90,1, 90,1 sama 88,3. Nah, maka di sini nulisnya sama 1,5, 1,5 sama 3. Nah, pada satu dua tiga ini asal jumlahnya itu 6 gitu. Nah, terus nanti kita akan dijumlah SVM-nya dijumlah, rankingnya, terus naive Bayes juga dijumlah, neural network dijumlah, ketemu hasilnya SVM di sini 16,5, naive Bayes di sini 16, terus neural network 27,5, terus dicari rata-ratanya, karena 16,5 datasetnya 10 maka dibagi 10 di sini 1,65, terus rata-rata net bias 1,6, rata-rata neural network 2,75. Oke, terus selanjutnya gunakan treatment test. Oke, untuk treatment test itu rumusnya X kuadrat F sama dengan 12 per NK kali dalam kurung K tambah T, terus jumlah ranking metodenya dikuadratin dikurangi 3 kali N dalam kurung K tambah satu. Nah, di sini N di sini adalah jumlah datasetnya, K-nya di sini jumlah metode datasetnya tadi kan ada 10, terus metodenya ada 3 yaitu SVM, naive Bayes, sama neural network. Nah, oke, terus RG di sini jumlah ranking metode. Nah, jumlah ranking metodenya yaitu dikuadratin terus dijumlah 16,5 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 27,5 kuadrat. Hasilnya 1284,5. Nah, lalu eh, yang tadi dimasukin ke rumus 12 per N. N-nya 10, K-nya K-nya 3, K plus 1 di sini 3 tambah 1 4. Terus dikali RJ ranking ranking metode ke J tadi 12 1284,5 dikurangi 3 kali N-nya 10, 3 kali 10 dalam kurung K plus 1. K-nya itu 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu di 0,1 dikali 1284,5 dikurangi 120 ketemu 8,45. Nah, untuk mencari apakah ini signifikan atau enggak, kita perlu cari nilai kritisnya. Nah, nilai kritisnya itu kita cari derajat bebasnya dulu. Derajat bebasnya di sini V sama dengan K kurangi 1. K-nya itu tadi 3, jumlah metodenya 3, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, nilai kritis untuk nilai kritisnya ini kan alfa. Alfanya kan ini satu dikurangi 95%, berarti 0,05. Nah, X kuadrat 0,05,2 itu 5,991. Nah, karena XRJ, kok XRJ, X kuadrat F tadi 8,45 itu lebih besar dari nilai kritisnya, ini maka menolak H0. Nah, ini maka kesimpulannya itu terdapat perbedaan performa yang signifikan. Nah, karena signifikan maka perlu diuji. Nah, karena terdapat perbedaan signifikan, maka kita uji namanya sama Bond-Ferronidan. Nah, untuk rumus critical difference dari namanya itu Q alpha
terus di akar K dalam kurung K plus 1/6N. Al- alfanya tadi 1 dikurangi 0,95. Eh, ya, 1 dikurangi 0,95 itu kan tadi kan alfa, alfa atau alfa. Tingkat keyakinan 95%. Maka di sini alfanya 0,05. Nah, untuk Nemeni itu Nemeni alfa 0,05 Nemeni K-nya sama dengan 3 ini. Maka ketemu 2,343 yang ini. Nah, maka ketemu 2,343. K-nya kan tadi 3, N-nya 10. Nah, jadi dimasukin deh ke rumus Q alfa. Q 0,05 tadi kan 2,343. Terus dikali akar K-nya 3 tambah K tambah dikali K tambah 1. 3 tambah 1 4. 3 kali 4 per 6 kali N. N-nya 10. Berarti 2,343 dikali akar 0,2. Ketemulah 1,048. Nah, maka dibandingin tuh SP. Setiap algoritma dibandingin dua pasang. SPM versus Naive Bayes. Itu perbedaannya berapa? SPM tadi, SPM kan 1,65. Ini rata-ratanya di perbedaannya itu berapa? 1,55 kurangi 1,60. Jadi 0,05. Terus SPM versus neural network itu 1,10. Terus Naive Bayes versus neural network di sini 1,15. Nah, itu dibandingin sama 1,048 tadi yang critical difference namanya. Nah, ternyata yang SVM versus Naive Bayes di sini itu tuh lebih kecil dari 1,04. Maka kesimpulannya itu perbedaannya tidak signifikan. Nah, terus SVM versus neural network di sini 1,10 itu lebih besar dari 1,048. Nah, maka perbedaannya itu signifikan. Terus Naive Bayes versus neural network itu kan 1,15, 1,15. Itu lebih besar dari critical difference namanya tadi yang hasilnya 1,04. Maka kesimpulannya perbedaannya signifikan. Nah, lalu digambar deh. Oke, karena di sini Naive Bayes sama SPM itu kan tidak signifikan, maka di sini ada garis kecil yang menghubungkan. Nah, sedangkan neural network sama SPM, neural network sama Naive Bayes itu karena signifikan banget, maka tidak ada garis yang menghubungkan gitu. Itu gambarnya. Terus untuk Benford sama Benford rumusnya gini. Critical difference dari Benford Q alpha dikali K kali K plus 1/6N. Nah, apa namanya? Q alpha. Alfanya tadi kan 0,05. Nah, kita cari Bonferroni itu untuk K sama dengan 3 itu berapa? Nah, ketemulah ini 2,241. Nah, saya nulis di sini 2,24. Nah, dimasukin deh Q alfanya 2,24 dikali akar 3 kali 4 tambah 1/6 kali 10. 2,24 dikali 0,4472 sama sama aja setara dengan 1. Nah, terus dibandingin tuh SPM versus Naive Bayes tadi perbedaan rata-ratanya 0,05. Perbedaan rata-rata antara SPM versus Naive Bayes itu 0,05. Terus SPM sama neural network, super vector machine tadi versus neural network itu 1,1. Terus Naive Bayes versus neural network di sini 1,15 ini. Nah, nah terus dibandingin sama hasilnya critical difference Bonferroni. Nah, 0,05 itu lebih kecil dari 1,0, maka hasilnya tidak signifikan. Nah, terus 1,10.
itu lebih besar dari 1,0 dan juga 1,15 juga lebih besar dari 1,0. Nah, yang lebih besar ini signifikan. Maka kesimpulannya super vector machine versus naive Bayes itu perbedaannya tidak signifikan. Tapi super vector super vector machine versus neural network itu signifikan. Naive Bayes versus neural network itu signifikan karena ini lebih besar ini, yang ininya ini lebih besar. Nah, oke, untuk gambarnya di sini, oke, karena naive Bayes sama super vector machine itu apa namanya tidak signifikan, maka terhubung garis. Nah, neural network itu nggak terhubung karena dia signifikan tuh kalau dilawanin sama super vector machine dan juga kalau dilawanin sama naive Bayes itu sangat signifikan. Jadi nggak dihubungin garis. Nah, oke, untuk tugas tugas satu eh, itu tadi presentasi dari saya. Terus selanjutnya yaitu teori algoritma SMOTE. Oke, jadi SMOTE. SMOTE di sini adalah teknik oversampling. Apa itu oversampling? Nah, misal pada machine learning nih, pada machine learning tugas kita kan buat prediksi. Nah, misal untuk tugas klasifikasi, prediksi dua kelas, misal positif sama negatif. Nah, di beberapa kasus kasus itu bisa aja kelas positifnya itu lebih banyak, data kelas positifnya lebih banyak dari kelas negatif. Nah, maka yang kelas negatif itu perlu ditambahin, perlu di oversampling biar seimbang. Kayak kayak di gambar ini nih, di gambar ini nih, ini misal yang banyak itu kelas positif. Nah, kelas positif, terus habis itu solusinya ya diseimbangkan. Nah, tujuannya sih biar mengurangi bias model terhadap kelas mayoritas, terus juga meningkatkan akurasi klasifikasi khususnya untuk kelas minoritas. Gitu. Oke, next. Nah, jadi simpelnya gini, Smoothie itu dia akan mencari titik terdekat, terus kayak dihubungin dengan garis gitu. Nah, nanti dari garisnya itu akan dicari nilai acak gitu, nilai acak. Tapi harus di garis itu kayak kayak misal nih gambar yang paling pojok kiri. Terus lanjut ke tengah itu yang terdekat akan dihubungin garis. Nah, nanti kalau terhubungin garis terus dicari titik apa ya, titik tengahnya. Ini sorry sorry ini gambarnya agaknya salah ini. Harusnya harusnya nah enggak. Nah, nanti di sini tuh nah nanti bakal nyari titik random di sini antara garis ini. Nah, itu titik randomnya itu biar nambahin kelas minoritas itu. Nah, titik rumusnya itu kayak gini, titik baru sama dengan A ditambah delta, delta di sini angka acak, kali B kurangi A. A di sini titik asalnya, B-nya itu tetangga terdekat. Nah, misal misal kalau kita ngeinisiasi klasternya 3, maka kita cari dari titik terdekat itu klasternya 3 gitu. Tiga, tiga tetangga terdekat. Nah, ini sorry, ini gambarnya salah. Nah, contoh nih, contoh. Misal kita ambil contoh titik kita ambil contoh X1 2,3. Nah, ternyata tetangga terdekatnya itu 3,5. Nah, kita ambil contoh pada gambar ini. Pada gambar ini, pada gambar yang kanan itu tuh yang bawah 2,3, yang atas 3,5 terus dihubungin garis. Nah, ketemu di antara garis itu bakal diacak pakai delta.
delta itu kayak acak gitu, random generator gitu. Nah, nanti dari 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 jarak itu akan mendapatkan titik baru. Nah, rumusnya itu kayak gini. X sintetik data baru sama dengan X1 ditambah misal kita mendapatkan nilai acaknya itu 0,6 terus dikali X2 ini tetangga dikurangi X1 titik asalnya. Nah, tadi kan X1-nya 2,3 ditambah 0,6 dikali 3,5 kurangi 2,3. Ini tuh X2-nya itu tetangganya 2,3 titik awalnya. Nah, 2,3 ditambah 0,6 kali 1,2. Nah, terus ketemulah 2,6, 4,2. Nah, ini yang warna putih ini 2,6, 4,2. Nah, ini tuh bakal di looping sampai kelas minoritas itu sama dengan kelas mayoritas. Kayak gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Eh kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.